Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 11 Kimia Analis 1 akan mempresentasikan materi tentang hak asasi manusia dan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sebagai tugas tambahan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Anggota dari kelompok 2 diantaranya ada Danisa, yang kedua ada Helen, yang ketiga ada Ivan, yang keempat ada Mutia, yang kelima Nida, dan yang terakhir ada Ratnasari. Kita masuk ke bab pertama, yaitu tentang hak asasi manusia. Di sini kita akan membahas yang pertama konsep hak dan kewajiban asasi manusia, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, kasus pelanggaran HAM, dan upaya penegakan HAM. Yang pertama, konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama itu ada sejarah perkembangan HAM di dunia. Hak asasi manusia lahir tidak terlepas dari sejarah penindasan dan perlakuan sewenang-wenang pihak penguasa kepada rakyat atau bawahannya. Bentuk tindakan yang dilakukan misalnya perlakuan diskriminatif, kekerasan, dan lain-lain. Sebagian pakar berpendapat kelahiran HAM dalam bentuk peraturan tertulis berawal dari dunia barat, khususnya di Inggris pada tahun 1215. Pada saat itu, masyarakat menentang kepemimpinan Raja John yang sewenang-wenang terhadap rakyat dan bangsawan. Hal ini melahirkan Piagam Marga Carta yang mengurangi kekuasaan raja secara absolut. Isinya adalah yang pertama, mengurangi kekuasaan raja secara absolut, yang kedua, adanya tuntutan agar raja berlaku adil terhadap rakyat, yang ketiga, adanya tuntutan raja dihukum atau didenda berdasarkan kesamaan dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Yang keempat, menuntut raja untuk menyampaikan pertanggungjawabannya kepada rakyat, dan yang kelima, menuntut raja untuk segera menegakkan hak dan keadilan bagi rakyat. Lalu kemudian muncul piagam yang baru, yaitu Bill of Rights pada pemerintahan Raja William III di Inggris pada tahun 1689, yang isinya kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya ada pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara harus tetap seizin parlemen. Yang keempat, hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing. Dan yang kelima, parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja. Selanjutnya, ada Declaration of Independence ada di Amerika Serikat pada tahun 1776 yang berisi bahwa semua orang diciptakan sama, dikaruniai Tuhan, hak-hak untuk hidup, menikmati kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Yang keempat ada Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen tahun 1789 di bawah pimpinan Jenderal Lafayette. Isinya adalah manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak-hak yang sama. Yang kedua, hak-hak tersebut antara lain adalah hak kebebasan, hak memiliki, dan hak keamanan. Yang kelima ada Atlantic Charter tahun 1941 yang merupakan kesepakatan antara Roosevelt dan Winston Churchill. Isinya adalah yang pertama ada kebebasan dari rasa takut, kebebasan untuk beragama dan beribadah, kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi, kebebasan dalam hal pemberitaan, kebebasan dari kemiskinan dan kekurangan. Yang keenam, ada Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Piagam ini menyerukan kepada semua anggota dan bangsa di dunia untuk menjamin dan mengakui hak asasi manusia yang dimuat di dalam konstitusi tiap-tiap negara. Dan ada banyak lagi piagam-piagam lainnya yang tidak disebutkan dalam presentasi ini. Yang kedua, ada sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama itu ada periode sebelum kemerdekaan, di mana ditandai dengan kemunculan berbagai organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi ini memperjuangkan hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua ada Sarekat Islam yang dibentuk pada tahun 1911 yang memperjuangkan hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial. Yang ketiga
itu organisasi untuk memperjuangkan hak, mendapatkan kemerdekaan, dan perlakuan yang sama. Yang keempat, Perhimpunan Indonesia, yang dibentuk pada tahun 1925. Organisasi ini memperjuangkan hak untuk menentukan nasib diri sendiri. Dan yang kelima, ada Pendidikan Nasional, yang memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul, hak persamaan di muka hukum, dan hak untuk turut dalam penyelenggaraan negara. Yang selanjutnya ada periode sesudah kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai sekarang. Dibagi lagi, yang pertama itu ada periode tahun 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode awal pasca kemerdekaan masih menekankan kepada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat dan berkumpul melalui organisasi, hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Kemudian pada periode tahun 1950 sampai 1959, periode ini dikenal sebagai masa pemerintahan parlementer yang menganut prinsip demokrasi liberal. Sejalan dengan prinsip tersebut, implementasi pemikiran HAM pada periode ini lebih memberi ruang bagi perkembangan lembaga demokrasi, seperti kemunculan partai politik dengan beragam ideologi, adanya kebebasan pers, pemilu dengan sistem multipartai, kendali parlemen atas pemerintah, dan wacana pemikiran HAM yang kondusif karena pemerintah memberi kebebasan. Selanjutnya ada periode pada tahun 1959 sampai 1966. Periode ini merupakan masa demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan terpusat pada presiden. Sehingga tidak ada lagi pemikiran HAM. Pemerintah membatasi hak sipil dan hak politik warga negara, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Yang keempat ada periode pada tahun 1966 sampai 1999. Pada saat itu pemerintah berusaha melindungi kebebasan dasar manusia yang ditandai dengan adanya hak uji material yang diberikan kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya pada tahun 1970 sampai 1980, pemerintah cenderung melakukan pemasukan HAM dengan sikap defensif yang tercermin dalam produk hukum yang bersifat membatasi HAM. Kebijakan pemerintah ini didasarkan pada alasan bahwa HAM adalah produk pemikiran Barat dan dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Kemudian pada tahun 1990-an, dibentuk lembaga penegakan HAM seperti Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM pada tahun 1993. Dan yang terakhir ada periode tahun 1998 sampai sekarang. Pergantian pemerintahan dari Orde Baru ke Reformasi memberikan dampak yang sangat besar terhadap penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pemerintah mulai melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk menjamin HAM. Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM yang kemudian dibentuk Kantor Menteri Negara Urusan HAM yang kemudian digabung dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departemen Kehakiman dan HAM. Kemudian dilanjut dengan berbagai langkah yang menunjukkan bahwa pemerintah itu telah melakukan pemajuan, penghormatan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. 3. Makna HAM. Hak asasi manusia atau HAM merupakan sebuah hak yang melekat pada diri manusia yang senantiasa diberikan oleh Tuhan sejak manusia itu lahir. Contoh hak asasi manusia: A. Hak untuk hidup. B. Hak untuk memilih agama dan kepercayaan masing-masing individu. C. Hak untuk memperoleh keadilan. 4. Makna kewajiban HAM. Kewajiban asasi manusia adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap individu sebagai makhluk hidup. Contoh kewajiban asasi manusia: A. Kewajiban manusia menjalankan tugasnya sebagai makhluk hidup. B. Kewajiban sosial atas dasar norma dan tingkah laku yang telah berlaku di masyarakat. C. Kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila.
Hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia, tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, ras, maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Akan tetapi, karakteristik penegakan hak asasi manusia berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan mempengaruhi pola penegakan hak asasi manusia di suatu negara. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Yang pertama, A. Ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. C. Persatuan Indonesia, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lain dengan semangat persaudaraan. D. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, negara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, atau berintervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatnya oleh negara serta memberikan kesepakatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental Pancasila adalah penjabaran dari nilai dasar atau ideal, di mana nilai ini bersifat dinamis dan kreatif, serta tertuang dalam Undang-Undang 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. A. Pasal 28E ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, serta memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Pasal 28G. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. B. Pasal 28J. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. A. Pasal 25A. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri bernusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. B. Pasal 36A. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. A. Pasal 2 ayat 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 6 ayat 2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Pasal 33 ayat 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 34.
fakir miskin, dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis Pancasila adalah nilai yang diterapkan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. A. Hak dalam kebebasan melaksanakan peribadahan. Hak dalam mendapat penghormatan dari umat beragama yang lain. C. Kewajiban dalam memberikan kebebasan orang lain dalam melaksanakan peribadahannya. D. Kewajiban dalam memberikan penghormatan antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. B. Hak untuk mendapatkan pekerjaan. C. Hak dalam memberikan gaji sesuai dengan kinerja karyawan. D. Kewajiban dalam memberikan kemudahan penghidupan bagi orang lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Hak untuk ikut serta dalam bela negara. Hak untuk menjadi abdi negara. C. Kewajiban dalam upaya bernegara. D. Kewajiban dalam membela kesatuan dan kesatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. A. Hak dalam bersuara dan berpendapat. B. Hak dalam mengikuti pemilu. C. Kewajiban dalam mendengarkan pendapat serta kritikan orang lain. D. Kewajiban dalam menghormati dan menghargai pilihan orang lain dalam pemilu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Hak mendapat naungan dan pengayoman dari orang lain dan pemerintah. B. Hak mendapatkan kesejahteraan di berbagai bidang. C. Kewajiban dalam ikut serta kegiatan negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. D. Kewajiban dalam ikut serta kegiatan gotong royong di masyarakat. Pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Berdasarkan pengertian di atas, pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh individu, kelompok, maupun aparat negara. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh individu terhadap individu lain dikatakan sebagai pelanggaran HAM horizontal, sedangkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara terhadap rakyat disebut sebagai pelanggaran HAM vertikal. Pelanggaran HAM merupakan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Tindakan itu terjadi karena ada pemicu dan diiringi dengan tujuan tertentu. Objek pelanggaran HAM dapat menimpa individu maupun kelompok. Jenis pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM meliputi pelanggaran hak asasi manusia yang dapat bersifat kejahatan biasa dan kejahatan luar biasa. Contoh yang termasuk kejahatan biasa antara lain pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Adapun pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk kelompok kejahatan luar biasa adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Hal ini merupakan kejahatan serius terhadap hak asasi manusia. Karakteristik kejahatan hak asasi manusia yang berat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kejahatan terhadap kemanusiaan yang bermotifkan kekuasaan yang dilakukan secara sistematis dan meluas. 2. Kejahatan ini akan menimbulkan teror, juga kekhawatiran dan ketakutan dalam diri masyarakat. Yang ketiga, kejahatan ini diakui oleh dunia sebagai kejahatan yang paling serius yang harus diselesaikan oleh seluruh negara dan bahkan menjadi yurisdiksi internasional jika penyelesaiannya tidak dapat diselesaikan pada tingkat nasional. Faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, faktor internal atau faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang.
Pertama, tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi. Perkembangan kehidupan yang semakin luas mengharuskan setiap manusia untuk bertahan hidup. Hal inilah yang kadangkala menyebabkan permasalahan ketika satu kepentingan bersinggungan dengan kepentingan lainnya, karena masing-masing menganggap memiliki hak yang harus didahulukan. Selain mempunyai hak asasi, setiap manusia juga mempunyai kewajiban asasi, yaitu menghormati, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia lainnya. Ketika tidak ada pihak yang mau mengalah, inilah yang kemudian memicu seseorang untuk melakukan pelanggaran HAM. Yang kedua, belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM. Pada tataran konsep, belum ada kesepahaman antara paham yang memandang HAM bersifat universal dan paham yang memandang bahwa setiap bangsa memiliki paham HAM sendiri dan berbeda pelaksanaannya dengan bangsa yang lain. Ketiga, sikap individualisme. Pandangan HAM yang bersifat individualistik dapat mengancam kepentingan umum. Hal ini karena orang akan berorientasi terhadap kepentingan individu tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Dengan kondisi seperti ini, orang merasa tidak peduli dengan hak-hak orang lain. Yang penting adalah hak dirinya terpenuhi. Yang keempat, kurangnya kesadaran tentang hak asasi manusia. Pemahaman terhadap HAM yang tidak sama menyebabkan pandangan terhadap HAM juga berbeda-beda. Jika seseorang sadar akan pentingnya menjunjung HAM dalam bersikap dan bertingkah laku, seseorang akan berhati-hati agar tidak sampai melanggar HAM. Hal ini berbeda dengan orang yang kurang memiliki kesadaran terhadap HAM, orang yang cenderung tidak mengindahkan hak-hak orang lain. Yang kelima, rendahnya sikap toleransi. Toleransi merupakan salah satu kunci terciptanya kehidupan yang harmonis, aman, dan damai. Dengan adanya toleransi, orang akan berpikir ulang jika akan mengambil hak orang lain atau melakukan pelanggaran HAM. Faktor eksternal atau faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Yang pertama, lemahnya dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan yang kurang maksimal akan semakin memperburuk upaya penegakan HAM bagi pelaku pelanggaran HAM. Penguatan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk menjamin tegaknya hukum bagi kasus pelanggaran HAM. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Faktor ini lebih terkait dengan unsur kepentingan yang menaunginya. Kepentingan individu atau kelompok terhadap kekuasaan terkadang melegalkan segala cara, bahkan tidak masalah jika harus melakukan pelanggaran HAM sekalipun. Yang ketiga, penyalahgunaan kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi selain membawa dampak positif, juga membawa dampak negatif yang tidak kalah penting. Berbagai pelanggaran HAM dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi seperti melalui media televisi, surat kabar, telepon, dan internet. Contohnya, pelanggaran HAM melalui media internet. Kasus penculikan, pemerasan, bahkan berujung pembunuhan terkadang memanfaatkan media ini. Tidak jarang pula pelanggaran HAM yang mengakibatkan dampak terhadap mental dan psikologis berupa kekerasan verbal seperti hinaan, cacian, dan makian di dunia yang serba digital ini. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama ada peristiwa Tanjung Priuk 1984. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 September 1984. Peristiwa dipicu oleh masalah SARA. Dalam peristiwa ini diduga terjadi pembunuhan, penangkapan, dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa. Ada peristiwa Aceh tahun 1990-1998. Peristiwa ini terjadi ketika daerah operasi militer DOM diberlakukan di Aceh. Tragedi pelanggaran HAM terjadi diduga karena dipicu unsur politis pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh menjadi negara merdeka. Banyak tindakan kekerasan dialami oleh rakyat Aceh. Ditemukan sejumlah kasus pembunuhan, penculikan, dan penyiksaan. Ada kasus terbunuhnya Marsina 1993. Marsina adalah seorang buruh pabrik PT CPS. Marsina aktif dalam unjuk rasa untuk memperjuangkan nasib para buruh. Selang beberapa hari setelah unjuk rasa, Marsina ditemukan meninggal dengan tubuh yang penuh tanda penyiksaan dan penganiayaan. Peristiwa ini diduga merupakan peristiwa pelanggaran HAM. Ada kasus terbunuhnya wartawan Udin 1996.
Fuad Muhammad Syafruddin atau Udin adalah seorang wartawan harian Bernas yang cukup kritis. Beliau meninggal setelah diserang oleh 2 orang laki-laki yang tidak dikenal. Penyerangan diduga karena penyelidikan dan penulisan Udin tentang kasus korupsi dan manipulasi. Ada tragedi Trisakti dan Semanggi tahun 1998. Ada juga peristiwa kekerasan di Timur Timur pasca jajak pendapat tahun 1999. Upaya pemerintah dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia adalah dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM demi menegakkan dan melindungi HAM yang merupakan hukum formal pelengkap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Prinsip yang dijadikan acuan dalam perlindungan HAM memuat beberapa hal berikut, seperti prinsip profesionalisme, keterbukaan pembuatan undang-undang terhadap masyarakat yang merupakan isi dari prinsip profesionalisme. Kemudian ada prinsip transparansi dalam kepastian hukum dan persamaan kedudukan di depan hukum dan keadilan berdasarkan proporsionalitas. Kemudian ada prinsip supremasi hukum dalam penyusunan dan pembentukan hukum. Keikutsertaan dan peranan pakar hukum non-hukum yang relevan mengutamakan perundang-undangan agar berkualitas. Instrumen HAM internasional yang diratifikasi oleh Indonesia memuat hal di berikut ini, seperti Convention Geneva tanggal 12 Agustus 1949 dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958. Convention of Political Rights of Women telah diratifikasi dengan Undang-Undang Dasar Nomor 68 Tahun 1958. Convention of the Elimination of Discrimination Against Women telah diratifikasi dengan UU No 7 Tahun 1984. Convention on the Right of the Child telah diratifikasi dengan Kepres atau Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Kemudian ada optional protocol to the Convention on the Right of the Children on the Sale of the Children, Child Prostitution and Child Pornography telah ditandatangani pada tanggal 24 September 2001 dan berikut ini yang akan dimuat kembali yang telah diratifikasi adalah optional protocol to the Convention on the Right of the Child on the Involvement of the Children in Armed Conflict telah ditandatangani pada 2004 September 2001. Kemudian ada Convention on the Prohibition of the Development, Production, and Stockpiling of Bacteriological and Toxic Weapons on their Destruction telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden nomor 58 tahun 1991. International Convention Against Apartheid in Sport telah diratifikasi dengan UU nomor 48 tahun 1993. Torture Convention telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. International Labour Organization Convention Nomor 87 Tahun 1998. Kemudian ada Concerning Freedom Association and Protection on the Right to Organize telah diratifikasi dengan UU Nomor 83 Tahun 1998. Convention on the Elimination of Racial Discrimination telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999. Kemudian ada International Convention for the Suppression of the Financing Terrorism telah ditandatangani pada 24 September 2001. Proses penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 yaitu penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan. Dalam penyelidikan, melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan sifat atau lingkupnya. Juga menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok tentang terjadinya pelanggaran berat HAM, keterangan dan bukti berlaku. Kemudian ada juga memanggil pihak pengadu, korban, pihak yang diadukan untuk dimintai keterangan. Kemudian memanggil saksi. Selanjutnya, meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lain jika dianggap perlu. Kemudian,
memanggil pihak terkait untuk menerangkan secara tertulis yang diperlukan sesuai dengan aslinya. Lanjut. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa pemeriksaan surat, penggeledahan dan penyitaan. Pemeriksaan setempat mendatangkan ahli yang berhubungan dengan penyelidik. Ada lagi proses penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM menurut UU No 26 tahun 2000. Kemudian penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung yang mengangkat penuntut umum ad hoc terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Jika dalam waktu yang ditentukan penyidik tidak terselesaikan oleh Jaksa Agung, maka Jaksa Agung mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan lanjut ke tahap penangkapan untuk kepentingan penyidikan atas bukti permulaan yang telah cukup. Lebih dari cukup. Penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung yang dapat mengangkat penuntut umum ad hoc atas unsur pemerintah dan masyarakat. Pemeriksaan di pengadilan, berkas perkara diserahkan kepada pengadilan HAM oleh Jaksa Agung, kemudian diperiksa dan diputuskan. Pemeriksaan oleh Majelis Hakim HAM 5 orang, terdiri dari 2 orang hakim dan 3 orang hakim ad hoc dari HAM. Perkara paling lama diperiksa dan diputus selama 180 hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada Pak Agung selaku guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan bila presentasi kami masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.